Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Cerdas, channelnya para murid-murid cerdas sejagat raya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan termasuk dalam pengamalan sila ketiga ya. Nah, apa saja atau di mana saja terjadi persatuan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, di lingkungan rumah. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Di setiap lingkungan tersebut ada contoh-contoh penerapan nilai persatuan ya. Di dalam anggota keluarga, untuk di lingkungan rumah, di dalam anggota keluarga tentu harus ada persatuan ya. Kalau tidak ada persatuan di dalam keluarga, maka keluarga tersebut pasti akan ribut terus ya. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, belajar bersama anggota keluarga. Yang ketiga, makan bersama anggota keluarga. Yang keempat, bermain bersama anggota keluarga. Dan yang kelima, mengerjakan pekerjaan di rumah dengan bergotong royong sesama anggota keluarga. Nah, itu dia contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Sebenarnya masih banyak lagi ya selain daripada itu. Ini hanya ada 5 contoh saja. Nah, contoh lainnya adalah misal membantu ibu mencuci piring, membantu kakak mengepel lantai di rumah. Itu juga merupakan contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Kemudian ada juga contoh lainnya seperti membantu ayah membersihkan kebun, tidak berkelahi atau berebut mainan dengan adik, saling berbagi dengan saudara. Itu juga merupakan contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Intinya, hal itu harus terjadi di lingkungan rumah jika ingin mencari contoh persatuan di lingkungan rumah. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menuju ke lingkungan sekolah. Nah, persatuan di lingkungan sekolah contohnya pasti segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang mencerminkan persatuan. Nah, langsung saja ya kita menuju ke contohnya. Contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, hormat dan patuh kepada guru. Yang kedua, bermain bersama teman sekolah tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, suka menolong teman. Keempat, belajar bersama teman. Nah, itu dia contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Dan masih banyak sekali contoh lainnya sebenarnya. Yang penting itu mencerminkan nilai-nilai persatuan. Misalnya, melerai teman yang berkelahi. Ya, itu juga contoh penerapan nilai persatuan. Membantu piket, kerjasama piket, ya kan, juga merupakan contoh persatuan ya. Nah, sudah paham ya contoh nilai persatuan di lingkungan sekolah. Jadi segala kegiatan yang dilakukan di sekolah yang bisa menimbulkan persatuan, maka hal tersebut bisa dikatakan contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Sekarang, jika sudah paham, kita lanjut lagi ke contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat itu di mana? Yaitu tempat di mana bukan rumah dan bukan sekolah. Berarti di luar daripada itu sudah masuk di lingkungan masyarakat.
Nah, kenapa kita perlu belajar menerapkan persatuan di masyarakat? Karena nanti setelah kita tidak di rumah, setelah kita bukan lagi sebagai murid sekolah, maka kita pasti akan menjadi anggota masyarakat. Jadi, kita harus bisa bersatu dengan masyarakat lainnya agar semua warga hidup rukun. Tidak mau kan terjadi kerusuhan di sekitarnya, pasti semuanya ingin hidup rukun. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling membantu dan menolong antar anggota masyarakat. Kemudian, yang kedua, saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, saling bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi segala hal yang kita lakukan di masyarakat yang bertujuan untuk mempersatukan itu disebut dengan contoh penerapan nilai persatuan di masyarakat. Sudah paham ya? Apa saja contoh penerapan nilai persatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat? Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.